Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk sama-sama melanjutkan materi perkuliahan interaksi manusia dan komputer pertemuan ke-6 ya. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang ragam dialog. Nah, ini salah satu yang penting di dalam IMK. Kenapa? Karena untuk membuat interface yang baik, tentu saja kita harus mengenal ragam-ragam dialog apa saja yang bisa digunakan. Ya. Dan kita juga akan membahas apa yang maksud dengan ragam dialog. Baik, kita mulai. Pengertian ragam dialog ya. Jadi secara umum, dialog adalah merupakan proses komunikasi antara dua atau lebih agent. Ya, dalam dialog, makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah semantik dan pragmatis. Itu secara umum, ya, dialog ya, semacam percakapan ya, atau semacam alat untuk berinteraksi. Nah, sedangkan dalam IMK, dialog merupakan pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Nah, jadi dalam interaksi manusia dan komputer, yang dimaksud dengan dialog tentu saja adalah dialog antara user dengan sistem komputer. Ya, artinya semacam ada percakapan antara user dengan komputer agar komputer mau menjalankan semua perintah yang user perintahkan, dan juga agar komputer mengerti dan memberikan feedback yang user perintahkan atau inginkan. Itu namanya dialog ya. Dialog antara user dan komputer dalam IMK. Nah, ragam dialog bisa diartikan sebagai proses pertukaran komunikasi antara satu atau lebih dalam pengambilan kaidah informasi antara user dan sistem komputer. Tujuan dibuatnya ragam dialog pada IMK adalah untuk menyajikan dan mendiskusikan berbagai teknik dialog yang ada dan untuk mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan dari setiap teknik dialog yang akan disajikan. Dan nanti ada macam-macam teknik dialog, ya, ragam dialog ya, ada macam-macam dialog, ada macam-macam bentuk dialog dan lain sebagainya, itu yang akan kita bahas. Nah, jadi dengan mempelajari ini nanti kita akan bisa menentukan kira-kira mana dialog terbaik ya, mana dialog yang memenuhi standar, memenuhi kebutuhan yang diinginkan ya, sehingga aplikasi maupun alat yang kita buat memiliki ragam dialog yang sesuai dengan kebutuhan dan diinginkan oleh user. Nah, beberapa sifat penting yang perlu dimiliki oleh setiap ragam dialog ya. Yang pertama itu adalah harus memiliki inisiatif ya. Jadi inisiatif merupakan sifat dasar dari sembarang dialog ya. Karena inisiatif akan menentukan keseluruhan ragam komunikasi sehingga dapat ditentukan tipe pengguna yang dituju oleh sistem yang dibangun. Ya. Dua jenis inisiatif yang paling sering digunakan adalah inisiatif oleh komputer dan inisiatif oleh pengguna. Jadi masing-masing harus punya inisiatif. Dalam inisiatif komputer, pengguna memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan oleh komputer untuk memasukkan perintah atau parameter perintah. Ini adalah inisiatif komputer. Artinya komputer memberikan request kepada user. Ya, bisa berupa tanggapan, bisa berupa prompt perintah ya, yang nantinya user akan memberikan perintah melalui prompt tersebut. Nah, sedangkan inisiatif oleh komputer ya, pengguna memberikan tanggapan atas arahan dari komputer ya. Definisi himpunan ditetapkan sebelumnya, contoh yes atau no. Nah, jadi akan terjadi dialog ya. Jadi pertama mungkin komputer akan menanyakan kepada kita, apakah ini akan dihapus? Nah, otomatis user harus memberikan tanggapan. Karena kalau komputer user tidak memberikan tanggapan, tentu komputer tidak akan bekerja. Nah, misalnya kita jawab yes atau no gitu. Ya. Nah, itu adalah inisiatif yang diberikan oleh komputer. Komputer memberikan inisiatif kepada user untuk melakukan instruksi selanjutnya, untuk melakukan perintah selanjutnya gitu. Ya, atau untuk mengkonfirmasi. Nah, sebaliknya inisiatif oleh pengguna adalah mempunyai sifat keterbukaan yang lebih luas. Ya, pengguna diharapkan memahami sekumpulan perintah yang harus ditulis menurut aturan atau syarat tertentu.
Ya, contohnya command line. Ya, jadi ketika user memberikan memberikan inisiatif, ya, memberikan tanggapan, ya bisa saja berupa jawaban singkat yes atau no, bisa berupa tombol atau bisa berupa command line yang panjang perintahnya, ya. Nah, itu ragam dialog. Jadi ragam dialog itu harus punya inisiatif, baik inisiatif dari komputer maupun inisiatif dari si pengguna atau usernya itu sendiri. Yang kedua, ragam dialog harus luas, ya, punya keluasan, ya. Sistem yang luas atau fleksibel, ya, bahasa kerennya fleksibel, adalah sistem yang mempunyai kemampuan untuk mencapai suatu tujuan lewat sejumlah cara yang berbeda, ya. Keluasan sistem tidak hanya sekedar menyediakan sejumlah perintah-perintah yang memberikan hasil yang sama. Karakteristik penting dalam mencapai keluasan suatu sistem adalah bahwa sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna, dan bukan pengguna yang harus menyesuaikan diri dengan kerangka yang telah ditetapkan oleh perancang sistem. Ya, keluasan juga dapat dilihat dari adanya kesempatan bagi pengguna untuk melakukan customizing dan memperluas antarmuka dari sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan. Jadi satu yang perlu diingat bahwa sistem yang baik itu adalah bukan sistem yang user harus mengikuti sistem, bukan. Justru yang baik itu adalah sistem harus mengikuti keinginan user. Nah, ya. Makanya ketika kita membangun sebuah sistem itu ada tahap awal yang namanya user requirement. Kita mengumpulkan apa-apa yang dibutuhkan oleh user. Untuk apa? Ya untuk keluasan ini, sehingga bukan user yang harus mengikuti sistem, tapi sistem yang harus mengikuti user atau pengguna. Itu maksudnya ragam dialog itu harus luas. Yang kedua, arti luas itu adalah harus bisa di customizing, harus bisa diganti-ganti, ya, harus bisa dirubah. Ya, jadi interface atau tatap muka itu harus bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Jangan stuck seperti itu saja. Ya, artinya misalnya ingin merubah warna, ingin merubah tampilan, ingin merubah posisi, itu harus bisa, ya, supaya tidak monoton. Nah, itu namanya luas. Jadi artinya bisa menyesuaikan, fleksibel. Nah, ya, jadi yang kedua, ragam dialog itu harus luas atau fleksibel. Yang ketiga adalah dari sisi kompleksitas, ya. Di atas tadi, ya, saya sudah menjelaskan bahwa keluasan yang sering dituntut pengguna harus dibayar dengan kompleksitas implementasi yang semakin besar. Nah, jadi karena pengguna ingin sistem yang luas, yang fleksibel, maka tentu saja sistem kita akan menjadi kompleks dalam pembuatannya dan semakin besar, ya. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa kita tidak perlu menggunakan atau membuat antarmuka lebih dari apa yang diperlukan, karena tidak ada keuntungan yang dapat diperoleh, malah akan menjadi implementasinya menjadi lebih sukar. Ya, dengan demikian pengelompokan dalam menerapkan model yang diinginkan pengguna ke dalam sistem, dan hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan hierarki atau ortogonalitas atau keduanya. Ortogonalitas adalah penstrukturan perintah menurut karakteristik bebasnya. Jadi dengan adanya keinginan user untuk memiliki interface yang fleksibel, tadi yang luas, ini akan menyebabkan sistem kita menjadi kompleks, ya, menjadi rumit. Nah, oleh karena itu Anda harus mendesain yang betul-betul diperlukan saja, ya, sehingga tingkat kompleksitasnya tidak terlalu rumit. Itu maksudnya, ya. Jadi karena kalau semakin kompleks akan semakin sukar untuk digunakan. Jadi walaupun kita ingin memenuhi kaidah fleksibilitas, tapi kita harus mengurangi tingkat kompleksitas, ya. Yang keempat, sebuah ragam dialog harus punya kekuatan. Ya. Kekuatan adalah jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Pengguna, khususnya pengguna ahli dan sudah berpengalaman, biasanya akan memberikan respon positif akan ketersediaan perintah-perintah yang powerful, dan sebaliknya dapat merasa seperti disiksa oleh sistem apabila ia harus melakukan sejumlah aktivitas untuk melakukan respon yang ia inginkan. Artinya pengguna yang sudah berpengalaman itu ingin sistem tersebut memiliki perintah-perintah yang sesuai dengan kebutuhannya, gitu, ya. Bisa menghapus, bisa mengedit, bisa mengcustomize, bisa menambah item, nah begitu, ya. Karena jangan sampai untuk menambah saja harus ganti coding, untuk merubah warna harus ganti coding, bukan seperti itu. Jadi
kekuatan sebuah ragam dialog itu harus memiliki kekuatan yang powerful dalam sisi menjalankan perintah dan juga dari sisi perubahan-perubahan, ya. Artinya ada respon positif lah dari ragam dialog yang didesain. Yang kelima, ragam dialog harus dilihat juga dari beban informasi, ya. Dalam hal ini menitik beratkan pada penyajian informasi yang dihasilkan komputer kepada pengguna. Agar penyampaian informasi itu dapat berdaya guna dan beban informasi yang akan dalam suatu ragam dialog soalnya disesuaikan dengan aras penggunanya. Ya, jadi ragam dialog itu harus bisa menyampaikan informasi yang berdaya guna, ya, yang punya kualitas informasi yang baik gitu. Ya, jangan sampai interface-nya sudah kompleks, dibuat sebagus mungkin, tapi informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi harus ada beban informasinya, ya. Nah, itu tadi kita membahas tentang ragam dialog itu apa dan sifat-sifat dari ragam dialog. Nah, berikutnya kita masuk ke karakteristik ragam dialog, ya, ciri-ciri. Ya. Ragam dialog itu harus memiliki ciri yang pertama konsisten. Ya. Konsistensi merupakan atribut yang sangat penting untuk membantu pengguna dalam mengembangkan mentalitas yang diperlukan dalam pengoperasian sebuah sistem komputer. Sistem yang konsisten akan mendorong pengembangan mentalitas dengan memberikan petunjuk kepada pengguna untuk mengekstrapolasi pengetahuan yang dimiliki untuk memahami perintah yang baru lengkap dengan pilihan yang ada. Jadi harus konsisten, ya. Kalau tidak konsisten, orang akan jemu menggunakannya. Gitu, ya. Lalu, ragam dialog harus memiliki umpan balik. Ya. Pada ragam dialog, jika pengguna melakukan kesalahan komputasi, maka program akan menampilkan suatu pesan kesalahan. Tetapi pada program komputer yang tidak ramah, pengguna sering harus menunggu proses yang sedang berjalan, sementara pengguna tidak mengetahui status proses saat itu. Apakah sedang melakukan komputasi, sedang mencetak hasil, atau bahkan komputernya macet atau hang karena suatu sebab. Nah, jadi ketika kita mendesain ragam dialog, sebaiknya ada umpan balik tentang proses yang sedang dilakukan oleh komputer. Nah, sekarang sudah banyak sistem seperti itu. Ya, contoh ketika kita menginstal aplikasi, pasti ada komentar, ya, installing sedang berjalan gitu. Ya, atau ada semacam bar yang menampilkan bahwa proses instalasi sudah 20%, 30%, 40%, 50%. Jadi orang tahu bisa nunggu, ya. Atau ketika kita mendownload juga ada informasi bahwa download sudah sekian persen, sekian persen, sekian persen. Nah, itu yang dimaksud dengan umpan balik, ya. Coba Anda bayangkan ketika Anda mengeksekusi suatu perintah, lalu ragam dialog Anda tidak memberikan informasi, tentu kita bingung. Ini sedang bekerja atau sudah hang atau salah kita memberikan instruksi. Nah, gitu, ya. Atau misalnya ketika kita salah memberikan instruksi kepada komputer, keluar komentar, password Anda salah, gitu. Nah, kan tahu tuh bahwa password kita salah, username salah, gitu. Nah, saya sering menemukan program yang dibuat oleh mahasiswa, terutama pada saat input password, ya, kan ada username, ada password. Nah, sering mereka gabung gitu, ya. Komentarnya itu username dan password Anda salah. Nah, padahal belum tentu dua-duanya salah. Yang baik itu adalah sistemnya itu harus bisa menentukan yang salah itu username-nya apa password-nya gitu. Itu yang baik sebetulnya. Jadi, cara membuat interface-nya itu cek satu-satu. Cek dulu username, ada nggak di database. Kalau ada, baru cek password-nya. Sehingga kita bisa mengetahui kesalahan ada di mana gitu. Nah, tapi karena kita ingin cepat membuat program, digabung saja searching username dan password, sehingga komentar yang muncul adalah username dan password salah. Nah, bingung kan kadang-kadang user ini yang salah mana ya, username apa password gitu, ya. Nah, jadi kalau username yang dimasukkan kita cek ke dalam database ternyata tidak ada, langsung keluar username Anda tidak ada. Nah, berarti kan dia tahu bahwa yang salah username. Setelah username benar diinputkan, cek passwordnya. Password Anda tidak benar, berarti tahu username benar, password salah. Itu maksudnya umpan balik seperti itu. Jadi harus ada umpan balik respon dari sistem ketika user memberikan suatu instruksi. Itu contohnya, ya.
saat mendownload, saat menginstal, saat tadi itu ya kesalahan username, kesalahan password atau kesalahan instruksi lah, harus ada umpan balik. Ya, itu contoh umpan balik. Berikutnya karakteristik ketiga adalah observabilitas ya. Sistem dikatakan mempunyai sifat observabilitas apabila sistem itu berfungsi secara benar dan nampak sederhana bagi pengguna, meskipun sesungguhnya pengolahan sentralnya sangat rumit. Ya, jadi sebisa mungkin user menganggap bahwa sistem ini sederhana, tapi menghasilkan informasi yang tepat, yang sesuai, walaupun sesungguhnya cara membuatnya itu sangat rumit. Gitu. Ya, jadi itu namanya observabilitas. Jadi sistem itu akan bersisa benar dan nampak sederhana bagi pengguna. Yang keempat adalah kontrolabilitas. Kontrolabilitas adalah merupakan kebalikan dari observabilitas. Dan hal ini berimplikasi bahwa sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Agar hal ini tidak tercapai, antarmuka harus mempunyai sarana yang memungkinkan pengguna untuk dapat menentukan di mana sebelumnya ia berada, di mana ia sekarang berada, kemana ia dapat pergi, dan apakah pekerjaan yang sudah dilakukan dapat dibatalkan. Nah, itu kontrolabilitas namanya. Ya, contohnya adalah ada sebuah aplikasi pada saat kita menginstal kan, step 1 sedang berjalan, step 2 masuk lagi, step 3. Nah, itu kan dalam rangka upaya untuk memberikan informasi kepada user. Ya, kontrolabilitas bisa terkontrol. Sudah sampai di mana sih pekerjaan kita gitu. Ya, apalagi kita menginstal program-program yang besar gitu ya, yang perlu perbaikan. Misalnya step 1 instalasi database berjalan gitu kan. Nah, setelah selesai masuk step 2. Nah, itu namanya kontrolabilitas ya. Jadi tahu user sekarang dia sedang berada di mana gitu ya. Sedang dalam proses apa gitu. Nah, itu. Dan apakah bisa dikembalikan ya untuk diulang kembali. Nah, itu namanya kontrolabilitas. Karakteristik yang keempat, ragam dialog adalah harus efisien, ya, efisiensi. Efisiensi dalam sistem komputer yang melibatkan unjuk kerja manusia dan komputer secara bersama-sama adalah throughput yang diperoleh dari kerjasama antara manusia dan komputer. Sehingga meskipun efisiensi dalam aspek rekayasa perangkat lunak, sistem menjadi sangat penting jika mereka berpengaruh pada waktu tanggap atau laju penampilan sistem. Seringkali perancang lebih memilih untuk memanfaatkan hasil teknologi baru untuk meminimalkan ongkos pengembangan sistem. Sebaliknya, tidak dapat memungkiri bahwa biaya personal dari seorang ahli semakin meningkat dari waktu ke waktu. Jadi, dalam membangun sistem, ragam dialog harus efisien, ya, sehingga tidak perlu jadi kita bisa meminimalkan ongkos pengembangan sistem. Nah, makanya para perancang, pengembang sekarang banyak menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah jadi, karena mereka menganggap itu lebih efisien daripada membuat baru. Gitu ya, banyak plugin gitu ya, seperti misalnya kita membuat aplikasi dengan NetBeans. Nah, pluginnya ataupun interface-nya diganti, skin-nya diganti gitu ya, tanpa harus membuat sendiri. Nah, itu. Kalau dalam web misalnya kita menggunakan CMS ya, atau menggunakan CSS. Jadi yang sudah ada ya, kita menggunakan CMS Bootstrap misalnya, kita menggunakan CMS WordPress misalnya, itu kan untuk lebih efisiennya, gitu ya, tidak perlu membuat sendiri. Yang keenam adalah keseimbangan ya. Strategi yang diambil dalam perancangan sembarang sistem manusia atau komputer haruslah dapat membagi-bagi pekerjaan antara manusia dan komputer seoptimal mungkin. Jadi harus seimbang apa yang dilakukan komputer, apa yang dilakukan oleh user, gitu ya, dalam keseimbangan ragam dialog. Nah, itu tadi kita membahas karakteristik atau ciri-ciri sebuah ragam dialog. Harus memenuhi karakteristik tersebut ya, agar ragam dialog kita itu bisa diterima oleh user dengan baik. Nah, berikutnya kita masuk ke kategorinya lagi. Apa saja sih kategori ragam dialog itu? Ya. Yang pertama ada yang namanya dialog berbasis perintah tunggal atau command line dialog ya. Perintah-perintah tunggal yang dioperasikan tergantung dengan sistem operasi komputer yang dipakai. Ya, dialog berbasis perintah tunggal atau command line dialog dapat dikatakan merupakan ragam yang paling konvensional. Ya, paling konvensional yang udah lama ya. Bahasa perintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga mereka mempunyai sifat alamiah, yakni mudah dipelajari dan diingat oleh kebanyakan pengguna. Meskipun bersifat buatan, bahasa buatan ini tetap mempunyai struktur leksikal, sintaksis, dan semantik tertentu. Contoh, ya,
di disk operating system atau di DOS ya. DOS mungkin kalau Anda tidak banyak yang belum kenal ya. Anda lebih kenalnya itu CMD ya, command line ya, di Windows. Nah, itu semua masuk ke DOS. Nah, ketika kita masuk ke CMD, perintah-perintah harus diketikkan dengan perintah. Contohnya menghapus file, delete, melihat isi directory, dir, memformat, mengcopy dan lain sebagainya. Kalau di Unix ada perintah ls, ada perintah v, ada perintah who, ada perintah password wd ya, untuk memasang password dan lain sebagainya. Nah, ini adalah perintah-perintah yang semuanya harus diketik. Gitu. Perintah tunggal, tidak bisa 2 baris, hanya 1 baris perintah saja. Ya, bisa juga mungkin di SQL ya, perintah SQL itu termasuk command line dialog ya. Tapi yang diketik, ya misalnya select bintang from, nah, itu termasuk juga dialog berbasis perintah tunggal ya. Karena walaupun dia berbaris-baris perintah, kalau belum ada titik koma di ujungnya kan dia dianggap 1 baris ya. Nah, ini memang perintah yang konvensional, sudah jarang orang digunakan. Sekarang kan orang sudah simple ya. Sudah hanya cukup pakai tombol, sudah hanya cukup pakai suara, ya, pakai gerakan dan lain sebagainya. Tapi ini adalah contoh ragam dialog. Masih ada yang pakai ini? Masih. Contohnya apa? CMD di Windows. Perintah-perintah SQL di MySQL dan lain sebagainya ya. Itu perintah berbasis tunggal. Ya, contohnya ini ya. Contohnya ya di CMD ya. Anda pernah masuk ke sini saya rasa ya. Nah, kalau saya dulu pertama kali belajar komputer ya pakai disk operating system ya seperti ini, harus serba diketik gitu ya. Dulu mengetik Word juga ya. Kalau sekarang kan namanya MS Word ya. Dulu ada namanya WordStar untuk ngetik-ngetik itu ya semua serba diketik perintahnya. Ini contoh ragam dialog berbasis tunggal, command line dialog. Yang kedua ada dialog berbasis bahasa pemrograman, programming language ya. Dialog berbasis bahasa pemrograman merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam sebuah bentuk file berkas yang sering disebut dengan batch file. Ya, dalam keadaan tertentu penggunaan dialog berbasis perintah tunggal sering tidak memadai, khususnya ketika pengguna harus memberikan sederetan perintah-perintah yang sama setiap kali yang menjalankan program aplikasi tersebut. Ya, dialog berbasis bahasa pemrograman merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam satu berkas yang sering disebut dengan batch file. Contohnya bisa dibuat dengan assembler, dengan Pascal, maupun dengan C. Nah, ini kenapa muncul? Karena ketika kita menggunakan ragam dialog berbasis tunggal ya, jadi semua itu kan hanya sebaris kita ketikkan. Sebaris ketik-ketik, eksekusi. Sebaris kita ketik, eksekusi. Nah, nanti mau menggunakan lagi, ketik lagi perintah yang sama, ketik lagi perintah yang sama gitu. Nah, untuk menghindari itu, maka muncul dialog berbasis bahasa pemrograman. Perintah-perintah disusun dengan menggunakan bahasa pemrograman. Disimpan dalam sebuah file, nanti file ini dieksekusi. Nah, dulu biasanya berbentuk batch file, atau biasa extensionnya itu titik .bat ya, atau titik .dat juga biasanya ya, batch file gitu. Ya, memang Anda generasi modern saat ini tidak banyak yang tahu dengan batch file gitu ya. Kalau saya dulu sengaja membuat batch file supaya saya nggak sering-sering melakukan perintah gitu. Kita panggil aja file tersebut, nanti dia eksekusi gitu ya. Nah, contohnya ini ya. Jadi ini contoh codingnya ya. Jadi misalnya kita buat sebuah batch file dengan sebuah bahasa pemrograman ya. Ini dibuat dengan, kalau saya lihat ini dibuatnya dengan Visual Basic ya, saya rasa dengan Basic ini ya. Nah, jadi kalau file ini disimpan di komputer, itu secara otomatis akan dikuasai oleh komputer dan di tampilan kita itu akan langsung muncul ini. Ya, kalau ingin menjalankan Word, ketik angka 1. Ingin menjalankan Excel, ketik angka 2. Gitu ya. PowerPoint ketik angka 3. Nah, ini perintahnya. Nah, jadi perintah-perintah ini bisa disusun dalam sebuah program, disimpan dalam sebuah file itu akan dieksekusi oleh komputer. Ya, ini contoh ragam dialog berbasis bahasa pemrograman. Dulu ketika saya pertama kuliah ya sering membuat hal seperti ini ya. Karena dulu itu semua aplikasi dijalankan satu persatu, tidak muncul di satu layar. Kalau sekarang tidak perlu lagi saya rasa ya.
karena semua sudah berbasis menu. Oke. Lalu ada dialog berbasis pengisian formulir atau form filling dialog. Nah, ini yang banyak digunakan saat ini. Ya, dialog di mana pengguna atau user dihadapkan ke suatu bentuk formulir di layar komputer yang berisi sejumlah pengisian data dan opsi atau option yang telah ditentukan. Ya, sebagai dasar untuk pendataan layar berbentuk formulir, data ditentukan pada kolom-kolom yang tersedia. Perlu rancangan yang baik dan ada fasilitas perbaikan atau koreksi. Contoh dialog ini adalah text box, list box, combo box, radio button gitu ya. Nah, saya rasa Anda yang ini kenal semua lah ya. Hampir semua bahasa pemrograman yang Anda pelajari, terutama yang berbasis grafis seperti Visual Basic, Java NetBeans ya, .NET dan lain sebagainya lah ya. Itu pasti dalam mendesain Anda menggunakan text box, list box, combo box. Nah, ini namanya dialog berbasis pengisian form ya, makanya namanya form. Kita mendesain sebuah form. Di form itulah kita letakkan text box, combo box, button dan lain sebagainya ya. Contoh ini ya, ini udah tahu semua lah ya. Ini contoh ragam dialog kita. Ada combo box, ada text box ya, ada button gitu ya. Ini namanya dialog berbasis pengisian formulir. Nah, ini yang banyak digunakan saat ini. Lalu ada yang menggunakan sistem menu. Nah, ini juga sering digunakan oleh Anda, sistem menu. Nah, sistem menu merupakan pilihan yang tepat untuk menunjukkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh sebuah program aplikasi kepada pengguna. Menu adalah daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas yang biasanya berupa suatu kalimat atau kumpulan beberapa kata. Ditinjau dari teknik penampilan pilihan-pilihan pada sebuah sistem di menu. Nah, menggunakan menu. Nah, ya. Nah, untuk menu ini ada beberapa yang jenis menu yang bisa digunakan. Yang pertama ada menu sistem menu datar, ya, flat. Nah, contoh sistem menu datar yang pertama ada selektor pilihan. Nah, sistem menu datar adalah sistem menu yang menampilkan semua pilihan secara lengkap. Dalam menentukan jenis selektor yang akan digunakan, angka, huruf, atau kombinasinya. Salah satu bahan pertimbangannya adalah banyaknya pilihan yang akan disediakan. Nah, contohnya kita bikin menu seperti ini. Kita tanya user. Kalau kita ingin nasi goreng, pilih angka 1. Kita ingin mie ayam, pilih angka 2. Kita pilih mie bakwan, nomor 3. Nah, jadi dengan pilihan angka atau huruf. Ini juga menu. Dan saya rasa ini sudah jarang juga Anda buat gitu ya. Sekarang Anda bikin menu sudah menu full down. Tapi dulu ketika saya belajar pemrograman pertama kali, menu akan selalu dibuat seperti ini dengan memasukkan angka atau huruf pilihan ya. Lalu ada penggunaan tanda terang atau highlight. Nah, itu kan berbentuk datar juga tapi bukan mengetikkan angka atau huruf, tapi dia menentukan highlight ya, menentukan posisi, bisa dengan panah kiri, panah kanan, atas, bawah, lalu di enter gitu ya. Nah, jadi cara lain untuk menentukan pilihan pada daftar menu datar adalah menggunakan suatu mekanisme yang disebut dengan tanda terang atau highlight marker yang dapat digerakkan pada semua pilihan yang ada di layar. Dengan cara ini, pengguna dengan bantuan tombol keyboard, panah kiri, kanan, atas, bawah, atau dengan menggunakan mouse, menempatkan tanda terang ke suatu pilihan yang diinginkan. Kemudian, pengguna harus menekan tombol enter atau mengklik mouse untuk mengkonversi pilihannya. Nah, contohnya kayak gini, ya kan? Ketika main games kan untuk memilih kita bisa pakai panah atas, panah bawah, kiri, kanan gitu ya, atau dengan mouse. Ini bukan memasukkan angka, tapi dengan highlight marker. Jadi menu yang kita pilih warnanya akan lebih terang, warnanya akan berubah gitu ya. Yang jelas ada highlight. Ya. Beda dengan warna yang lain. Bisa lebih terang, bisa berubah warna. Berarti itu pilihan kita. Ini kategori ragam dialog menu flat menggunakan highlight marker. Ya. Lalu yang kedua, kalau tadi kan yang pertama sistem tarik flat ya. Yang tadi itu adalah flat. Ya, ini. Jadi flat itu ada dua, ada yang menggunakan menu angka, selektor pilihan, ada yang menggunakan highlight ya. Nah, menu yang kedua itu ada yang namanya menu sistem tarik atau bahasa kerennya full down. Ya, sistem menu tarik atau pull down yang berbasis pada struktur hierarki pilihan, struktur pohon pilihan. Sistem menu tarik adalah sistem menu yang akan menampilkan pilihan dalam kelompok-kelompok tertentu.
ya pada sebuah subpilihan atau submenu dari suatu pilihan. Ya, ini juga sudah sering Anda lihat. Hampir semua aplikasi saat ini menggunakan menu pull down seperti ini. Ya, klik file muncul pilihan, kita pilih lagi. Atau ada yang tanda panah seperti ini, nanti akan muncul lagi pilihan submenunya ya. Ini sistem menu tarik atau pull down. Lalu ada lagi dialog berbasis bahasa alami, natural language interface ya. Dialog yang berisikan instruksi-instruksi dalam bahasa alami manusia yang diterjemahkan oleh sistem penerjemah. Jika dialog berbasis perintah tunggal, instruksinya sangat dibatasi oleh sintaksis yang digunakan. Dengan bahasa alami, pengguna dapat memberikan instruksi dengan kalimat-kalimat yang lebih manusiawi, ya, kata-kata bahasa sehari-hari yang digunakan. Contohnya pada perintah SQL ya, select bintang from, insert into, solve gitu ya. Ininya flat, ini command line ya, tapi dialognya itu menggunakan bahasa natural, bahasa yang mirip bahasa manusia. Select itu kan memilih, insert kan menyisip, show melihat gitu. Nah, itu adalah contoh dialog berbasis bahasa alami atau natural language ya. Lalu ada lagi antarmuka berbasis icon ya. Jadi selain menu, sekarang ini ada icon berbentuk gambar ya. Jadi sejalan dengan penggunaan simbol-simbol dan tanda-tanda kehidupan kita sehari-hari, antarmuka sering memanfaatkan simbol-simbol dan tanda-tanda ini untuk memberitahukan pengguna akan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu program aplikasi. Ya, ragam dialog yang banyak menggunakan simbol dan tanda-tanda untuk menunjukkan suatu aktivitas tertentu disebut dengan antarmuka berbasis icon atau icon ya. Icon based user interface ya. Ini juga Anda sering lihat ya, ada gambar-gambar di Word, di Excel ya. Untuk menyimpan, untuk membuka ya, untuk membuat file baru ya. Ini membuat file baru, ini untuk membuka file lama, ini untuk menyimpan file ya. Ada lagi untuk review dan lain sebagainya ya, ini untuk review dan lain sebagainya. Oke. Baik, berikutnya adalah sistem penjendelaan atau windowing system. Nah, ini juga pakai jendela atau tab-tab gitu ya. Yang pertama ada jendela TTY namanya, jendela TTY yang merupakan jenis jendela yang paling sederhana. Secara sekilas, jenis jendela ini mirip dengan tampilan apa adanya karena jendela TTY hanya terdiri dari sebuah jendela yang punya fasilitas pemindahan halaman, scrolling ya. Contoh jendela TTY adalah .from seperti ini. Nah, seperti tadi, seperti CMD ya. Nah, ini hanya satu layar. Ya, paling juga ada scroll di sini ya. Ini hanya menampilkan satu layar saja ya. Itu jenis jendela TTY. Yang kedua ada time multiplex windows ya. Pemikiran yang mendasari digunakan istilah time multiplex itu adalah bahwa layar tampilan merupakan sumber daya yang bisa digunakan secara bergantian oleh sejumlah jendela per waktu yang berlainan. Jadi jendela ini banyak diterapkan pada editor teks. Nah, jadi dalam satu Windows jendela ada jendela lain. Di sini ada 3 jendela nih. Contohnya ini Microsoft Access ya. Ada jendela utama, ada jendela untuk meminta pembuatan tabel, database dan sebagainya. Lalu ada pengisian. Nah, ini berada dalam satu jendela utama, di dalamnya ada jendela-jendela lagi. Itu namanya time multiplex windows ya. Seperti ini. Lalu ada space multiplex windows ya. Dalam space multiplex windows, lebar layar dibagi-bagi menjadi beberapa jendela dengan ukuran yang bervariasi dan jenis jendelanya dapat ditentukan berdasarkan ketergantungan antara satu jendela dengan jendela yang lain. Ya, dan masing-masing jendela bisa diubah ukurannya. Nah, contohnya kayak gini ya. Ini space multiplex windows, tapi ini juga udah jarang digunakan. Yang banyak digunakan itu yang tadi ya. Yang ini. Yang banyak digunakan itu adalah yang time multiplex windows. Oke, berikutnya ya, kategori ragam dialog adalah ada yang namanya non-homogen ya. Jendela non-homogeni adalah jenis jendela yang tidak dapat dikelompokkan pada jenis di atas. Dua dari beberapa jenis jendela homogen ialah icon dan zooming windows ya. Pada zooming windows, pengguna dapat melihat bagian tertentu dari objek yang diamati secara lebih terinci karena jendela ini dapat diperbesar maupun diperkecil.
Nah, artinya ini tidak masuk kategori-kategori yang tadi, tapi ada kategori lain yang namanya zooming. Contohnya ya, icon zooming. Nah, ini. Ya. Contohnya misalnya di aplikasi Google Maps ya, kita ada untuk memperbesar ukuran map, layar gitu ya. Nah, atau di Word juga ada ketika kita pilih salah satu simbol, keluar simbol secara besar gitu ya. Nah, ini zoom in, zoom out untuk memperbesar tampilan ya. Juga ada untuk biasanya juga untuk speaker ya, nada speaker keras yang kita geser ke atas lebih keras, ke bawah lebih lebih tidak keras, atau pencahayaan. Jadi dia berupa tombol untuk yang bisa digeser gitu ya. Ini contoh kategori ragam dialog non homogen ya, karena dia tidak diisi dan lain sebagainya. Itu juga bisa digunakan ya. Jadi untuk memperbesar ya bisa menggunakan tombol ini saja. Lalu ada manipulasi langsung ya, penyajian langsung aktivitas kepada pengguna itu user, sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer. Penerapan dialog ini pada kontrol proses, editor teks, simulator, kontrol lintas penerbangan, perancangan bentuk atau model, atau komputer edit design. Nah, kalau ini manipulasi langsung dengan gerakan, dengan suara, dengan perintah yang langsung oleh komputer sendiri pada layar, ya. Nah, ini manipulasi langsung. Nah, contohnya ini. Yang 9 adalah ada antarmuka berbasis interaksi grafis. Dialog berbentuk pesan atau informasi pada suatu gambar atau link yang tampil ketika pengguna melakukan suatu aktivitas. Ada link ya. Biasanya ini di web. Ya, di aplikasi web ada link-link yang akan menjalankan suatu perintah yang lain gitu. Ya, akan masuk ke halaman lain. Ini interaksi grafis namanya. Ataupun dengan gambar. Ketika kita klik sebuah gambar masuk ke website lain gitu ya. Ini antarmuka berbasis interaksi grafis. Oke. Nah, harapannya dengan Anda kenal dengan semua kategori ragam dialog ini, Anda bisa mengimplementasikannya ke sistem yang dibuat nanti, interface-nya. Jadi, interface Anda itu bisa memanfaatkan hal-hal tadi gitu, ya. Bisa ada slide bar-nya, ada form-nya dan lain sebagainya, ya. Jadi itu yang namanya dengan ragam dialog. Nah, sekali lagi kesimpulannya ragam dialog ini adalah bagaimana caranya user berdialog dengan komputer. Nah, tugas kita sebagai perancang sistem tentu saja membuat dialog tersebut dalam bentuk interface. Ya. Nah, tadi sudah kita bahas dialog itu apa saja, bagaimana harus dibuat gitu ya. Nah, ya harus fleksibel ya, harus memiliki nilai informasi, mudah digunakan gitu. Nah, harapannya dengan Anda mengetahui kategori-kategori ragam dialog ini, Anda akan bisa membuat interface yang sesuai dengan kebutuhan dan user friendly. Baik, saya rasa itu saja pertemuan ke-6 kita. Dan jangan lupa sebagai tugas adalah membuat artikel tulisan pada pertemuan 6 ini. Tugas membentuk file Word atau PDF dikirim melalui link Indonesia paling lambat tanggal 25 Mei 2021. Baik, saya rasa itu saja pertemuan ke-6 kita ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.